Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini kaitannya dengan pertanyaan saudara kita ya. Dia ini selingkuh ya. Ya. Akhirnya ketahuan ya. Akhirnya sadar diri, minta maaf pada orang yang disakitinya dan tidak memaafkan. Bagaimana cara tobatnya? Ya. Nah, ketika Anda katakanlah menyakiti orang, satu itu. Kedua, dan kamu berzina, nah ini kan melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan Tuhan. Berarti double. Ya. Yang pertama dosamu kepada Tuhan karena kamu melakukan zina. Yang kedua, ya, kamu menyakiti, yang merusak pagar ayu. Nah, jadi ini berlaku tidak hanya untuk weton Jumat Legi saja, ya. Weton yang lain pun juga sama, ya, hukumnya sama. Gitu. Ya, ketika kamu bertobat, ya, sama Tuhan, ya pasti diampuni. Ya, tapi soal kapannya ya itu hak prerogatif Tuhan. Ya, pada dasarnya ketika kamu memahami ya, merusak pagar ayu hukumannya apa? Rajam. Tahu kamu enggak, hukuman rajam itu kan dilempar ya, dilempar batu sampai meninggal dunia. Tapi itu enggak berlaku ya, di Indonesia enggak berlaku. Itu hukum Islamnya seperti itu. Ya. Makanya banyak kasus ya, banyak kasus orang yang katakanlah jadi pelakor, pebinor, itu berakhir tragis ya. Kalau enggak mati kecelakaan, ya, matinya jadi kembang amben. Ya, sakit yang enggak ada obatnya. Itu adalah sebuah konsekuensi ya dari hukuman Tuhan. Ditambah lagi masalah-masalah kehidupan, karma, ya. Orang yang katakanlah melakukan dosa, itu pasti dia akan ingat terus dosa itu sampai dia meninggal dunia, itu akan ingat terus. Ya, hidupnya tidak ada ketenangan, tidak ada ketenangan batin, tidak ada ketenangan jiwa. Ya, apakah tobatnya bisa diampuni sama Tuhan? Ya walau alam bisa apa ya. Ya, yang penting kita berusaha. Ya. Kalau misalkan kamu sudah melakukan itu, kamu sadar, berusaha untuk memperbaiki kualitas dirimu. Ya, jadi selain bertobat, ya kamu harus tirakat. Ya poso, ya dzikir, pokoknya hidupmu, ya di sisa hidupmu ini kamu harus bisa memaksimalkan spiritualmu kepada Tuhan. Itu saja. Ya. Karena pada dasarnya orang yang kamu sakiti itu tidak akan pernah bisa memaafkan sampai dia meninggal dunia, sampai dia jadi hantu pun tidak akan pernah bisa memaafkan. Coba bayangkan kalau kamu hidup, ya, terus ada doa yang setiap hari, ya, yang setiap hari secara tidak langsung itu keluar. Ya, misalnya kamu menyakiti saya, ya, tiba-tiba saya ingat, ya, ingat pengkhianatan itu, gitu. Lah, kerentek hatiku ini langsung sambung sama Yang Maha Kuasa. Apa yang tidak tadi sengkei dalam. Nah, itu loh bahayanya itu seperti itu. Ya, sampai Nabi sendiri itu, ya, orang yang merusak pagar ayu bukan dari golongan umatku. Artinya memang benar-benar sudah dilaknat gitu. Ya. Lah, soal katakanlah kamu bertobat terus diampuni sama Tuhan dosa-dosamu, itu walau alam ya. Walau alam itu hak prerogatif Tuhan. Tuhan itu bisa membuat, Tuhan ya Gusti Allah itu punya sifat kuli mungkinin autarku. Tuhan itu bisa membuat yang mungkin dan yang tidak mungkin. Ya. Samanya dengan Nabi Adam ya. Anda pernah lihat Nabi Adam? Dengar ceritanya gitu. Ya, Nabi Adam itu ya melanggar perintah Tuhan. Makan buah kulti.
Nah, itu diturunkan ke muka bumi, dipisahkan dengan Siti Hawa, itu ratusan tahun ya. Ya. Nah, itu menyakiti katakanlah melawan perintah Tuhan. Ya. Tidak boleh mangan dimangan. Samanya dengan Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu juga melanggar perintah Tuhan. Ya, akhirnya dimakan ikan dunun. Ya, itu berapa lama berada di dalam perut ikan? Dihukum sama Tuhan, tidak peduli. Mau kamu nabi, mau kamu manusia biasa, wali. Ya. Ketika kamu melanggar perintah Tuhan, pasti dihukum. Ya, dan zina ini kan termasuk dosa besar. Hukumannya jelas. Ya. Di Al-Quran itu kan jelas. Ya. Dirajam. Ya. Nah, itu hukuman Tuhan. Ya. Nah, jangan berpikir katakanlah itu tidak diberlakukan kepada dirimu karena memang negara kita hukumnya hukum KUHP ya. Tidak ada itu. Hukum itu hukum Islam. Ya. Kamu bisa bebas santai, tidak seperti itu konsepnya. Hukum Tuhan itu mutlak, ya. Tidak percaya silakan ya orang-orang yang katakanlah selingkuh itu, kamu lihat, ya, hidupnya pasti hancur. Ya, lega kecelakaan, tadi kembangnya ambek, ya, disiksa. Ya itu tadi, ya, satu melanggar perintah Tuhan, ya, kedua menyakiti saudaranya, ya. Dan sakit itu tidak akan pernah bisa hilang sampai dia meninggal dunia, itu tidak akan pernah bisa hilang. Sakit pengkhianatan itu tidak akan pernah bisa hilang, ya. Ibarat gini ya, kamu punya istri, ya. Bojomu itu mbok pakani betino, ya, kamu kerja dari pagi sampai malam banting tulang untuk istri. Tapi di balik itu dia mengkhianatimu. Coba bayangkan. Ya, coba bayangkan. Ya, rasa sakitnya itu harus ibarat mati tidak mati, hidup tidak hidup. Dan itu akan menjadi jalan seret kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ya, jadi kalau Anda mengalami seperti itu, ya, melakukan seperti itu, ya terima saja konsekuensinya. Ya, kalau kamu sudah punya sadar, kalau kamu sadar ya dengan apa yang kamu lakukan ini adalah dosa terhadap Tuhan, dosa terhadap makhluknya, ya kamu lakukan pertobatan. Soal diterima tidak diterima itu urusan nanti. Ya, kalau saya berpikirnya seperti itu. Ya. Tapi kalau kamu hanya santai-santai saja, ya itu tadi, hidupmu akan penuh dengan masalah. Ya, hidupmu akan penuh dengan masalah. Plus anak keturunan mesti kecipratan. Walaupun tidak katakanlah 100%, ya. 1% itu mesti kecipratan. Uripe pasti masalah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat ya, Tuhan itu maha pemaaf, lagi maha pengampun. Ya, Tuhan itu maha pemaaf, lagi maha pengampun. Iya betul. Ketika kamu bertobat, Tuhan pasti mengampuni kamu. Iya. Ya, Tuhan itu mengampuni kamu, tapi tidak berarti hukumanmu tidak diberikan. Ya, sama seperti itu. Tuhan mengampuni, tapi hukumannya tidak mungkin tidak diberikan. Pasti diberikan. Ya, apalagi kamu menyakiti orang lain. Coba bayangkan, orang yang kamu sakiti setiap hari itu tidak akan pernah sembuh. Sakitnya, dodo itu sakit. Ya. Nah, coba bayangkan kalau kamu melangkah selangkah demi langkah, ada doa tersakiti bersama jalan kehidupanmu, apa yang tidak mumet. Ya. Ya silakan saja dirasakan yang pernah melakukan itu. Ya, demikian semoga memotivasi Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh aturan, norma, kesusilaan dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.